Di suatu IGD rumah sakit, datang seorang perempuan usia 11 tahun mengeluhkan adanya mual, muntah, dan sakit perut. Kita juga menemukan adanya dehidrasi berat, nafas cepat dan dalam. Kemudian pemeriksaan juga mendapatkan adanya bau nafas seperti buah. Dari anamnesis orang tua, bahwasanya anak makannya banyak namun berat badan tidak naik, malah cenderung turun, minum banyak dan sering buang air kecil. Kemudian dilakukan pemeriksaan sampel darah berupa glukosa plasma, elektrolit serum, analisis gas darah vena, dan urinalisis. Kita sebagai tenaga kesehatan tentu mencurigai adanya suatu komplikasi berupa ketoasidosis diabetikum yang merupakan salah satu komplikasi tersering dari anak dengan diabetes mellitus tipe 1. KAD paling sering ditemukan pada penderita DM tipe 1. Pada keadaan tertentu, pada DM tipe 2 juga berisiko untuk terjadi KAD. Faktor risiko terjadinya KAD meliputi kelainan vaskular seperti infak miokard dan stroke, kelainan endokrin seperti hipertiroidisme dan sindroma Cushing, trauma, dan pada anak-anak faktor risiko tersering ialah infeksi. Saat terjadi infeksi, akan terjadi kenaikan BMR dan juga kenaikan hormon kontrainsulin. Anak-anak dengan DMT1 terjadi defisit absolut insulin sehingga terjadi proses lipolisis. Lemak diubah menjadi asam lemak, kemudian asam lemak bebas tersebut oleh hati akan diubah menjadi badan keton. Asetoasetat, asam beta hidroksibutirat yang bisa digunakan sebagai energi, namun juga memiliki efek samping meningkatkan keasaman metabolik sehingga menyebabkan ketoasidosis, suatu kondisi asidosis metabolik, dan jarang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2 karena masih terdapat insulin endogen pada tubuh. Untuk diagnosis melalui anamnesis ditemukan gejala klasik diabetes seperti poliuri, polifagi, polidipsi, penurunan berat badan yang cepat, dan dehidrasi. Dan juga pada KAD khas ditemukan pernafasan kosmau, suatu pernafasan yang dalam, cepat sebagai kompensasi tubuh untuk mengeluarkan CO2 karena mengalami kondisi asidosis metabolik. Gejala lain pada KAD meliputi nyeri perut, mual, muntah, dan pada beberapa kondisi KAD berat bisa menyebabkan penurunan kesadaran, dan ditunjang dengan lab seperti berikut. KAD ditegakkan apabila terjadi hiperglikemia, yaitu kadar glukosa darah lebih dari 200 mg per desiliter, asidosis yaitu pH kurang dari 7,3 dan atau ion bikarbonat kurang dari 15 mili ekuivalen per liter, dan didapatkan ketonemia dan ketonuria. Tujuan tata laksana KAD yaitu menghentikan proses asidosis, bukan hanya menurunkan kadar glukosa. Dengan prinsip terapi cairan, pemberian insulin, koreksi gangguan elektrolit, terapi penyebab KAD, dan monitor komplikasi. Cairan dan elektrolit. Defisit cairan dan elektrolit harus diganti. Berikan NaCl 0,9% atau ringgal laktat 20 ml per kilogram berat badan dan dapat diulangi sampai renjatan teratasi. Pemberian insulin 1 hingga 2 jam setelah pemberian cairan, karena pemberian insulin sejak awal tata laksana dapat meningkatkan risiko hipokalemia. Jenis insulin yang boleh diberikan adalah short atau rapid acting. Rute pemberian insulin adalah intravena. Lakukan flushing pada karet infus sebelum terpasang pada pasien. Dosis insulin yang digunakan ialah 0,05 hingga 0,1 international unit per kilogram berat badan per jam. Semua pasien KAD perlu dikoreksi kalium, kecuali jika terdapat gagal ginjal. Jika pasien hipokalemia, mulai pemberian kalium saat resusitasi cairan awal sebelum pemberian insulin, atau berikan setelah cairan resusitasi bersamaan dengan pemberian insulin. Jika hiperkalemia, tunda pemberian kalium sampai diuresis normal. Lalu untuk kondisi asidosis, itu sebenarnya sudah teratasi dengan pemberian cairan dan insulin. Terapi bikarbonat dapat menyebabkan asidosis SSP para
paradoksikal dan meningkatkan risiko terjadinya hipokalemia. Bikarbonat dapat digunakan pada kondisi hiperkalemia berat atau jika pH darah kurang dari 6,8. Dosisnya ialah 1 hingga 2 ml ekuivalen per kilogram berat badan, diberikan secara IV selama lebih dari 60 menit. Kemudian penyebab KAD itu sendiri, apabila didapatkan demam atau tanda-tanda infeksi lainnya, dilakukan kultur spesimen terlebih dahulu, baik darah, urin, ataupun sampel lainnya, sebelum pemberian antibiotik. Demikian penjelasan KAD dari saya, Faizal Muhammad, Koas Kepanitraan Klinik Ilmu Kesehatan Anak. Sekian, terima kasih.